Dari Jalan Ahmad Yani nomor 1, Anda masih mendengarkan RRI Bone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Senang rasanya saya di pagi ini Eni Adnan, dan tentunya tidak sendiri karena di pagi yang spesial ini edisi siar hari Senin 22 Juni 2020 sudah ada narasumber di studio, yaitu dari PT PLN Persero UP 3 Watampone. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Apa kabar di pagi ini Pak? Alhamdulillah. Semangat ya? Semangat. Alhamdulillah. Ya tentunya perbincangan kita di pagi ini adalah perbincangan yang dinanti-nanti oleh masyarakat Watampone khususnya. Dan nantinya kami partisipasi pendengar kita di layanan telepon di 0481 21 444, dan juga untuk Anda yang melihat live kami di Facebook LPP RRI Bone, boleh silahkan jika ada pertanyaannya di komenan Facebook LPP RRI Bone. Dan jangan lupa jika Anda bertanya cantumkan nama dan alamat Anda supaya bisa lebih jelas ya Pak. Dan tema kita hari ini terkait dengan lonjakan tagihan listrik dan stimulus COVID-19. Dengan narasumber kami sudah ada di studio Bapak Hafasa, menjabat sebagai manajer UP3 Watampone. Ya. Selamat pagi Pak. Pagi. Dan juga ada Bapak Ramlan Harahap, manajer ULP Hasanuddin. Selamat pagi Pak. Pagi Mbak. Iya, dan baik saudara pendengar, dan juga untuk Anda yang mendengarkan kami di RRI Playgo, kita langsung saja Pak di pagi ini dengan pertanyaan yang pertama. Yep. Ya, sudah menjadi isu nasional ini Pak, bahwa masyarakat mengeluhkan lonjakan tagihan listrik mereka per bulan ini. Dan di saat ini pandemik, di mana semua itu terasa sangat berat di pandemik saat ini Pak. Nah, kemudian tagihan listrik tiba-tiba menurut masyarakat itu tidak diduga-duga melonjak, katanya lebih dari 2 kali lipat dari biasanya. Nah, apa sebenarnya yang terjadi Pak? Baik. Langsung ini. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI Bone yang kami hormati, kami sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini ya. Yang pertama, kami perkenalkan dulu profil PLN UP3 Watampone ya. Yeah. Kami ini melayani 2 kabupaten Mbak, Kabupaten Bone dan Kabupaten Sengkang. Di unit UP3 Watampone ini ada 6 ULP namanya, unit layanan pelanggan. Untuk di Watampone sendiri, ULP Hasanuddin, kebetulan manajernya sekarang hadir bersama saya, Pak Ramlan. Kalau Bone ke arah utara sana ada ULP Uluwe namanya, ada juga ULP Teluk Bocoy yang di Mare, dan ULP Patangkai. Ya, sementara di Kabupaten Sengkang ada 2, di Kota Sengkang sendiri dan di Kabupaten Wajo ya, ada 2 di Kota Sengkang sendiri, ULP Sengkang dan ULP Paria. Terkait pertanyaan tadi, para pendengar, kami sangat memahami ya kondisi sekarang COVID, di mana beberapa pelanggan kami mengalami kenaikan pemakaian. Ya, pada prinsipnya listrik itu ada 2 komponen ya, 2 komponen utama, pemakaiannya sendiri, KWH-nya, dan tarif ya. Nah, seperti diketahui, tarif itu tidak ada kenaikan. Iya. Nah, yang pelanggan rasakan sekarang itu adalah kenaikan dari sisi pemakaian. Ya. Pemakaian itu adalah yang berlebihan tentunya ya. Pemakaian yang meningkat. Jadi pemakaian itu adalah perhitungan dari KWH yang digunakan
dikalikan dengan berapa rupiah per KWH-nya. Iya. Jadi itu yang dirasakan oleh pelanggan. Jadi tagihan yang dialami saat ini adalah karena adanya pemakaian, ya. Dan seperti yang berkembang juga masyarakat itu, kami tegaskan bahwa tidak ada yang namanya itu subsidi silang, ya. Itu tidak ada. Jadi murni memang dari pemakaian pelanggan itu sendiri. Nah, pertanyaannya pelanggan mengapa tiba-tiba naik begitu, ya? Naik. Nah, pada awal masa COVID, ya, di bulan Maret itu, jadi rekening April kita melakukan pencatatan itu sebenarnya di bulan Maret. Nah, karena masih awal-awal pandemi, petugas kami itu tidak melakukan pencatatan di meta pelanggan. Nah, kebijakan yang diambil oleh PLN, ya, dan kami juga melaksanakan di sini adalah dengan melakukan perhitungan rata-rata 3 bulan terakhir, ya, itu yang dilakukan perhitungan rata-rata. Nah, sehingga April itu pelanggan ada yang perhitungannya melebihi dan ada juga yang kurang, ya, lebih kecil. Nah, sehingga berakibat kalau sekarang dia merasa naik, artinya itu ada pemakaian yang akan berpindah, ya, yang seharusnya dibayar di April itu berpindah di Mei. Nah, terus yang berikutnya setelah adanya kebijakan kita banyak berdiam diri di rumah, tentunya sekolah libur, ya, masjid juga banyak yang tutup gitu, ya. Kita banyak sekali aktivitas yang di rumah. Tentunya kalau banyak di rumah, kita tidak akan terlepas namanya dengan pemakaian listrik. Nah, banyak sekali lampu yang menyala, terus peralatan elektronik seperti misal AC, TV, ya, karena kita juga melihat perkembangan begitu, ya, sering menonton TV. Nah, itulah yang banyak mengakibatkan pemakaian kita meningkat. Masuk pompa air, ya, kita lihat sendiri pemakaian kita di rumah cukup besar, ya, di masa kita berada di rumah. Mungkin itu dulu, mungkin bisa. Ya, jadi sebenarnya di sini tidak ada yang namanya kenaikan, ya, Pak. Kenaikan tarif tidak ada. Iya, kenaikan tarif tidak ada, tapi di sini karena penggunaan di rumah masing-masing. Ada kenaikan penggunaan. Iya. Baik, kita lanjut lagi, ya, Pak. Tadi sudah ada yang ingin berpartisipasi, kita tahan dulu untuk Anda pendengar. Jadi untuk Anda yang ingin bertanya silahkan di Facebook LPPRRI Bone juga bisa, dan untuk Anda yang ingin gabung langsung bersama kami di 0481214444. Ya, dan selanjutnya ini banyak kita dengar dari isu-isu masyarakat, Pak. Sebenarnya seperti apa sih, Pak, pencatatan tagihan listrik per bulannya kepada pelanggan? Nah, mohon maaf sebelumnya nih, ya, Pak, karena ada masyarakat yang mengatakan katanya PLN hanya terka-terka, mengira-ngira saja, tidak jarang katanya ada petugas yang turun ke lapangan. Nah, ini bagaimana sebenarnya PLN menagih pelanggannya per tiap bulannya. Nah, ataukah memang ada metode yang menggunakan komputerisasi terkait dengan nominal tagihannya itu per bulan, jadi tidak harus turun ke lapangan. Oke, baik. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Ini dari pelanggan atau? Ini dari masyarakat. Oh, masyarakat. Iya. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Jadi sebelum kita dialog, saya kumpulkan dulu data-data di luar, Pak. Baik, alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada masyarakat yang bertanya. Pertanyaannya sangat luar biasa. Saya tidak menduga sebagus ini pertanyaannya, ya. Jadi begini, terkait menerka-menerka, ya, tentunya kami tidak melakukan itu, ya. Kami setiap bulan menugaskan petugas pencatat meter yang datang ke rumah-rumah. Nah, namun 1-2 bulan kemarin itu yang saat pandemi itu yang memang tidak datang, sehingga dilakukan pencatatan rata-rata. Namun para masyarakat itu bisa melihat sendiri, ya, berapa histori pemakaiannya. Untuk itu kami menganjurkan kepada masyarakat untuk segera melakukan install aplikasi PLN Mobile, ya. Kami sudah menyediakan aplikasi PLN Mobile di mana pelanggan itu bisa melihat sendiri histori tagihannya sampai dengan 12 bulan. Nah, itu yang sudah kami siapkan buat pelanggan-pelanggan PLN.
Terus yang kedua, pertanyaannya tadi, bagaimana sistem komputerisasi gitu ya untuk terkait pencatatan. Terima kasih. Jadi sebenarnya kami sejak mulai pandemi itu sudah penerapan social distancing waktu itu. Kami di UP3 Watampone itu membentuk tim gitu ya, yang bertugas mengumpulkan data-data dari pelanggan. Karena kita menghindari kontak pelanggan, kita minta pelanggan melaporkan stand meternya. Jadi mereka foto standnya, kirim ke nomor WA-nya yang kami siapkan waktu itu di bulan Maret ya. Kalau bulan Maret itu kami masih kelola secara mandiri ya di UP3. Nah, di bulan April dan Mei itu dari PLN Pusat sudah menyediakan layanan terpusat sebenarnya. Nah, layanan terpusat yang disebut dengan Baca Meter Mandiri ya. Jadi sebenarnya di website, di medsosnya PLN itu sudah banyak sekali kami lakukan sosialisasi terkait baca meter mandiri. Jadi kami juga mendorong masyarakat untuk melakukan baca meter mandiri dari rumah. Itu mudah sekali, Mbak. Jadi cukup simpan nomor WA-nya PLN ya. 081 122 keliru saya mohon maaf. 08 ya, supaya mudah diingat ya. 08 122 123 123. Jadi saya ulangi sekali lagi. Bisa diulangi lagi ya, Pak. 08 122 123 123. Ya, jadi untuk pendengar kita nomor itu yang bisa dihubungi ya, Pak. Disimpan. Iya. Nah, nomor itu hanya bisa digunakan untuk mengirim WA dan juga nanti mendapatkan informasi stulus token yang nanti akan kita bahas belakang. Baik. Jadi pelanggan cukup itu adalah sistem ya dari WA. Nanti pelanggan cukup misalnya ketik halo atau hai begitu ya. Nanti akan ada respon dari sistem. Dan melalui nomor itu ada pilihan nanti untuk mengirimkan stand meter. Nah, jadi perintahnya ada. Nanti berapa standnya, terus dipoto meternya itu dikirim melalui WA itu. Nah, untuk baca meter mandiri ini PLN itu menyiapkan waktu dari tanggal 24 sampai tanggal 27. Jadi bebas sesukanya pelanggan saja. Mau tanggal 24 kah, mau tanggal 25, sesempatnya pelanggan saja. Kirimlah itu stand meternya. Nah, angka yang dikirim pelanggan itu akan otomatis menjadi stand pemakaian. Jadi untuk rekening bulan berikutnya akan menggunakan stand yang dikirim oleh pelanggan. Jadi itu sebenarnya sudah disiapkan oleh PLN. Itu sejak April sebenarnya. Dari April. Mungkin sosialisasi kami yang mungkin kurang. Termasuk ini kami KRRI kan harusnya April sudah ke sini ya. Begitu. Tapi terima kasih kesempatannya. Kita ke pertanyaan pendengar kita dulu ya, Pak. Siap. Ini sudah ada pendengar kita. Wah, ini dijawab sama Bapak siapa ini nantinya? Selamat pagi untuk Bapak Robert di Kota Watampone. Pertanyaannya yang ingin ditanyakan, tagihan saya tiba-tiba melonjak tinggi, sedangkan pemakaian listrik normal seperti bulan-bulan sebelumnya. Ini jangan sampai ada kesalahan pencatatan di kilometer listrik karena tidak ada petugas. Ya, baik, Pak. Baik, mungkin sebentar saya jawab ya, Pak Ramlan. Baik, terima kasih Pak Robert yang dari Kota Watampone. Begini Pak, terkait keluhan, kami itu harus melakukan pengecekan. Ya. Jadi mohon Bapak untuk mencatat nomor WA layanan pengaduan kami ya, 0852 4154 8353. Ini untuk pelanggan yang di Hasanuddin ya. Nanti silahkan kirim WA ke nomor tersebut. Isinya apa? Tulis ID pelanggan, fotokan KWH meternya ya. Nanti petugas kami dari back office akan membantu untuk melihat ya histori dan mengecek ya terkait yang disampaikan Bapak ya, termasuk tarifnya, dayanya. Nah, kalau memang Pak Robert misalnya pengen bertatap muka langsung, kami juga menyediakan posko pengaduan ya, posko untuk pengaduan pelanggan. Datang saja ke PLN ULP Hasanuddin ya, yang beralamat di Jalan Hasanuddin. Ya, ini dibuka setiap hari atau ada setiap hari kerja? Setiap hari kerja ya, Pak. Hari kerja.
Iya. Ya, kami buka, silakan saja datang ke sana. Petugas kami sudah kami siapkan untuk menjawab atau mengatasi keluhan dari pelanggan. Ya, dan jam pelayanannya Pak? Jam pelayanannya dari pagi itu kami kalau kantor itu jam 8 pagi sampai sore jam 16.30. Baik. Iya, cuman silahkan pelanggan mengatur waktunya ya, bisa jam 9 atau jam 10 atau setelah siang juga silahkan. Tapi kalau saran kami sudah menyediakan nomor WA tadi, kirim saja ke sana. Nanti lebih inilah pelanggan lebih mudah untuk pelanggan. Tidak. Kalau itu hanya masalah lampu. Iya, gimana lampunya? Bagaimana cara nanti kalau tidak tahu kilometernya? Tidak. Bapak tidak tahu melihat kilometernya, lalu tidak ada petugasnya yang melihat di rumah. Gitu ya, Pak? Biasanya juga ada. Biasanya ada, biasanya tidak ada. Iya. Baik, selama ini Bapak bayarnya di mana ini, Pak? Bayar listriknya biasanya di mana? Apakah ada petugas yang datang langsung atau gimana, Pak? Biasanya ada langsung. Oke, itu saja, Pak? Iya. Baik. Terima kasih, Pak Irfan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Irfan ini yang dia tanyakan, katanya petugasnya biasa ada, biasa tidak, Pak, di tiap bulannya. Nah, ini Pak Irfan katanya tidak ngerti lihat kilometer di rumahnya. Oke. Iya, gimana Pak? Apa mau langsung dijawab? Silakan Pak Ramlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfan. Di mana tadi, Bu? Di Bune. Di Bune ya. Iya, di Jadi pertanyaannya, kenapa petugas PLN kadang-kadang ada dan biasa tidak ada? Iya. Jadi begini Pak Irfan ya, yang di Bune, mohon maaf. Sebenarnya itu petugas kami tiap bulan memang harus ada, minimal itu mencatat, karena kalau mencatat itu petugas kami tidak akan bisa menerka-nerka ya, karena harus ada evidence fotonya. Jadi mau tidak mau petugas kami harus pergi ke rumahnya Bapak Irfan untuk memfoto stand KWH meter, seperti tadi yang sudah disampaikan manajer kami. Itu mungkin bisa di-download di aplikasi PLN Mobile. Jadi semua bisa diakses lewat situ, baik untuk pembayaran, pengaduan, bahkan untuk siapa tahu ada tetangga ibu pasang baru mau tambah daya, itu bisa diakses lewat PLN Mobile. Mungkin itu saja Pak Irfan. Ya. Lalu bagaimana Pak jika umpama ada pelanggan nih yang bisa dibilang tempat tinggalnya itu jauh dari kota ya Pak, terpencil. Nah, mereka kan tidak mengerti yang namanya aplikasi, ataukah mungkin di daerahnya itu jaringannya kurang baik. Nah, jika mereka ingin memberikan informasi, membutuhkan waktu juga untuk ke kota misalnya. Nah, kalau misalkan petugasnya juga jarang ke sana, gimana ini solusinya Pak untuk mereka? Solusi untuk pelanggan itu ya? Iya. Jadi pelanggan kami tidak usah khawatir. Iya. Kalau meternya itu misalnya tidak ada petugas datang gitu ya. Iya. Jadi kami itu sudah menugaskan petugas itu untuk datang setiap bulan. Iya. Datang. Jadi mereka itu pasti datang sebenarnya, Mbak. Cuman waktu dia datang mungkin pelanggan tidak di rumah. Iya. Nah, karena ada rentang waktu petugas kami itu datang. Iya. Nah, untuk biasanya akhir bulan. Akhir bulan. Apakah ada tanggal-tanggal tertentu Pak pada saat Betul. Jadi ada pelanggan yang dikunjungi tanggal 25, ada yang tanggal 26, 27, itu tergantung jadwalnya petugas. Iya. Ya, jadi seperti itu Mbak. Tapi tidak usah khawatir, pelanggan pasti datang. Tapi untuk sekarang mungkin Mbak ya, dengan akses komunikasi kita yang lancar, saya kira mudah sekali. Apalagi di daerah-daerah, di kampung-kampung, saya lihat itu banyak sekali yang sudah punya smartphone. Iya. Kalaupun mereka tidak mau menginstal banyak aplikasi misalnya, karena HP-nya misalnya penuh nih, terlalu banyak aplikasi, sayang mau dibuang. Kami kan masih menyediakan WA.
Iya. WA sekarang sepertinya sudah menjadi aplikasi wajib di setiap handphone. Baik. Jadi silakan saja pelanggan bisa menghubungi kami sudah menyediakan kontak gitu ya. Iya. Kalau CUP3 Watampone kami juga sudah menyediakan satu nomor khusus, Mbak. Baik, kita silakan, angkat silakan. telepon lagi. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana ini? Dengan Bapak Opu Amran di Kecamatan Bilawa, Desa Wele, Kecamatan Bilawa, Kabupaten Wajo, Kota Sengkang, Ibu. Siap, Sengkang. Ya, Opu Amran di Wajo, pertanyaannya. Pertanyaannya begini, Bu, kebetulan Ya. kan dulu saya mempunyai kilometer itu 400 berapa ya? 450 mungkin. 400 watt 450 Pak, ya. ya. 400 ya, sekitar lebih itu. Jadi ini Iya. ada anjuran dulu itu bilang bisa dikasih naik menjadi 1.300. Setelah kami kasih naik ke tambahannya itu 1.300 watt, Ibu, sekarang pembayaran saya sekarang kadang 200 lebih, kadang lebih 200, sedangkan pekerjaan saya ini cuma petani penggarap atau tidak terlalu penghasilan pas-pasan. Iya. Kenapa saya mau tanyakan ini, Pak? Apakah bisa diturunkan watt saya ini menjadi 900 kembali? Karena ini susah sekali nih. Iya, itu yang saya mau tanyakan, Pak, ini. Masalah ini karena saya pernah mengadu di Belawa itu, katanya bisa diturunkan tapi menjadi 1.300 kembali cuma memakai voucher. Sedangkan saya maunya, Pak, itu biar memakai voucher yang penting jangan 1.300 lagi, bisa 900 watt saja, Pak. Oke. Begitu. Itu terima kasih saja, Bu, ya. Oke, itu saja pertanyaannya, Pak. Ya, itu saja pertanyaan saya, Bu. Semoga bisa ditanggapi dengan baik. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opu Amran di Wajo, Pak. Baik, terima kasih Opu Amran di Belawa tadi. Iya, Belawa Wajo. Ya, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Jadi begini Bapak, tolong juga Bapak coba dihitung kembali peralatan elektronik yang ada di rumah, apakah mencukupi kalau turun daya, begitu ya. Nah, beliau sekarang katanya 1.300 ya. Iya. Oke, beliau mau diturunkan ke 900 ya. Pada prinsipnya bisa, Pak. Ya, pada prinsipnya bisa. Kami siap melayani Bapak. Hanya saja apakah Bapak sudah menghitung kembali peralatannya? Jangan sampai nanti turun Iya. tidak cukup. Iya. Nah, karena Malah jadi masalah masih nantinya. masalah buat Iya. Bapak. Nah, karena begini, PLN itu kalau turun daya itu gratis, Pak. Oke. Nah, tapi kalau dia tambah daya nanti bayar. Oke. Nah, itu saja kami minta Bapak coba dihitung kembali. Tapi kalau Bapak yakin, Pak 900 saya cukup, Iya. ya kami layani, Pak. Iya. Beliau mau tetap di bahasa beliau tadi yang bulanan, Iya. bisa. Mau voucher bisa, itu Iya. terserah pelanggan. Kalau Pak saya mau tetap bertahan bayar bulanan saja, bisa. Ya bisa. Kami siap melayani Bapak. Silakan untuk Bapak kalau memang tidak sempat untuk datang karena layanannya itu ada di Sengkang ya. Iya. Kami di Belawa itu ada namanya kantor pelayanan di Belawa. Tapi kalau mau langsung bisa hubungi PLN WLP Sengkang. Iya. Begitu ya. Atau Bapak bisa lakukan sendiri juga lewat PLN Mobile sebenarnya. Ya, bisa lewat PLN Mobile. Begitu. Atau melalui hubungi WA juga bisa. Nah, WA-nya PLN Sengkang itu berbeda, Mbak. Saya bacakan saja 0812 43437468. Sampaikan saja terkait misalnya beliau mengeluh tagihannya dan mau turun daya gitu ya, silahkan disampaikan di sana. Iya, kita jeda dulu sebentar, Pak. Siap. Dan nantinya kita masih kembali di siang hari ini. Dan untuk pendengar kita yang lainnya, tentunya kita masih menantikan partisipasinya. Jika Anda ingin bertanya sesuatu hal terkait dengan keluhan listrik Anda, silahkan di 0481 21 444. Ataukah untuk Anda yang menyaksikan live kami di Facebook, Anda bisa bertanya di kolom komentar. Dan nantinya kami masih kembali tentunya.
Bro, tehmu nih. Oh ya, makasih. Tahu nggak? Gue tadi habis baca berita. Katanya PSBB udah mau selesai. Bebas pokoknya gue abis ini mau jalan-jalan. Siapa bilang habis PSBB bisa bebas? Habis PSBB kan ada yang namanya new normal. New normal? Iya. Emang gue nggak normal? Bukan gitu. New normal atau tatanan kehidupan baru. Nah, kita sudah mulai dilonggarkan untuk beraktivitas di luar rumah, tapi tetap menjalankan protokol kesehatan seperti cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan juga untuk menghindari keramaian. Berarti tetap nggak bebas dong. Padahal gue kan habis ini mau nongkrong di kafe. Ah, jangan macam-macam deh. Pokoknya yang penting kalau mau keluar rumah itu untuk hal-hal yang penting aja. Misalnya bekerja, atau untuk berobat, atau hal-hal yang nggak bisa diwakilin untuk keluar rumah, atau nggak bisa dikerjain jarak jauh. Nah, sekarang udah paham kan? Di era tatanan kehidupan baru ini, ayo kita berkarya dan lebih produktif lagi. Tapi ingat, tetap mencegah penyebaran virus COVID-19. Oke? Siapa tuh? Anak baru, lu nggak tahu? Wah, kayaknya cocok nih jadi tatanan kehidupan baru gue. Pertanyaannya Ibu. Ya begitu saja Bu, makasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini pertanyaannya Ibu Murni sepertinya sama ya dengan Irfan Opu Amran. Betul. Di Belawah. Belawal. Iya Pak. Mungkin bisa dijawab dulu pertanyaan dari pendengar kita. Baik, yang pertama tadi saran dari Pak Doni. Doni di Kawarang. Jadi Pak Doni, memang di bulan Juni ini ya PLN kembali melakukan baca meter listrik ke rumah pelanggan. Ya, jadi kami pastikan semua petugas di bulan ini datang mencatat ya. Iya. Jadi insya Allah tidak ada lagi istilahnya kekhawatiran dari pelanggan ya, pasti datang. Namun kami tetap memberikan kesempatan pelanggan tadi untuk melakukan catat mandiri. Iya. Ya. Nah, di Kabupaten Bone sendiri Pak, apakah masih ada desa yang belum terjangkau listrik Pak? Ada. Ada. Jadi kalau di pemerintah itu disebut dengan desa 3T. 3T itu apa itu Pak? Tertinggal, terdepan, sama satu lagi apa? Daerah 3T namanya Mbak ya? Iya. Nah ini yang belum terjangkau listrik sampai saat ini Pak, apa yang menjadi kendalanya? Memang kondisi jaringan kami yang belum sampai ke pelanggan. Iya. Jadi kalau daerah-daerah yang jauh gitu ya, dari jaringan existing, itu memang belum itu Mbak, yang belum kami jangkau seperti itu. Tapi insya Allah PLN tetap berupaya untuk membangun jaringan melayani pelanggan. Itu target kita tahun ini ya, sampai dengan Desember. Insya Allah daerah-daerah yang belum terlistriki akan bisa menikmati listrik. Baik. Ini ada lagi pesan singkat Pak. Ya. Baik, dari Sofian di Desa Liangasue, Tanah Tengah. Desa Tanah Tengah Liangasue, katanya Pak, tiang listrik menuju desa saya ini sudah serong-serong Pak karena hujan katanya. Iya, mungkin karena di daerah sana itu kan persawahan Pak. Jadi pas mungkin tiang listriknya itu pas di sawah. Jadi agak miring katanya. Oh iya. Iya, terima kasih Pak. Semoga petugasnya datang meninjau. Baik. Baik, terima kasih. Dan kita ke pertanyaan berikutnya Pak. Bisa dijawab nggak yang tadi itu? Oh iya, silahkan Pak. Pak siapa tadi namanya? Pak Sofian. Pak Sofian di Desa Tanah Tengah Liangasue. Oke, Pak Sofian, terima kasih atas bantuannya ya. Pak Sofian, tolong catat nomor WA aja kami 0811 907 2220 ya. Saya ulang sekali lagi 0811 90 72 220. Nanti
tolong yang Bapak sampaikan tadi difoto, kirim ke nomor tadi ya. Iya. Dikasih alamatnya biar petugas kami segera menindaklanjuti. Iya Pak, ini karena berhubung waktu jadi sudah habis sepertinya Pak, dan kita persingkat saja apa perkembangan dari PLN, maksudnya apa sih terobosan terbaru dari PLN Pak? Iya, dan mungkin ada masukan untuk di segmen terakhir kita ini Pak. Baik. Pertanyaan pelanggan itu ya? Iya. Luar biasa sekali pertanyaan pelanggan. Iya, dan mungkin Bapak juga bisa memberikan masukan atau penutup untuk kebersamaan kita di baik. hari ini. Terima kasih pelanggan kami yang luar biasa sekali pada hari ini. Iya. Masukan masyarakat, masukan pelanggan itu selalu didengar oleh PLN. Kedepannya seperti apa? Yang pertama itu, insya Allah PLN akan melakukan transformasi ya di sisi layanan kami. Jadi akan ada update aplikasi PLN Mobile, New PLN Mobile namanya. Jadi pelanggan kami jangan sampai ketinggalan update-nya ini. Install dulu PLN Mobile. Nanti tunggu kejutan dari PLN, New PLN Mobile yang lebih powerful ya. Itu satu. Yang kedua, kami nanti akan menyediakan kemudahan ke pelanggan itu untuk melihat histori tagihannya, ya. Kalau prabayar pembelian tokennya. Nah, termasuk tadi kami memberikan kemudahan pelanggan untuk mengirimkan stand meter supaya pelanggan itu ikut peduli terhadap berapa pemakaian dia. Nah, yang terakhir mungkin segmen terakhir kami minta Pak Ramdan untuk memberikan terima kasih pada pelanggan yang sudah membayar rekening, mungkin bisa ada sponsor sedikit. Baik, terima kasih Pak Ibu Eni. Jadi kami ucapkan terima kasih banyak kepada pelanggan yang pada hari ini sudah membayar tagihan listrik tepat waktu, dan kami harapkan bulan-bulan ke depan supaya bisa membayar di sebelum tanggal 20 di awal bulan kalau bisa. Mungkin itu saja Bu, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Rasanya saya masih ingin berbincang-bincang dan bertanya kepada Bapak nih ya, tapi berhubung waktu. Semoga sehat ya Pak, sukses selalu. Kita bisa berjumpa kembali di program Dialog Dalam Studio. Dan saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada, terima kasih banyak juga untuk Anda atas partisipasinya, dan yang telah mendengarkan kami juga menyaksikan kami live di Facebook LPP RRI Bone bersama dengan manajer UP3 PLN, dan juga ada Bapak manajer dari ULP Bapak Ramlan Harahap dan Bapak Hafasa ya. Ya, terima kasih banyak. Dan untuk Anda saudara pendengar tetap mendengarkan kami di 91 FM RRI Bone, karena nantinya ini masih kembali menemani Anda di program Belajar di RRI Bone. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.